Keinginan bonek terkabul. Akhirnya pemain lokal ini out dari Persebaya. Semoga sukses selalu di klub baru Mucak. Nggak ada kata lain. Yahya out. Manajemen nggak becus ngurus Persebaya. Bonek nekat demo besar-besaran. Oknum bonek kritik Hernando berlebihan. Hernando pun beri sinyal akan meninggalkan Persebaya dan bergabung Persija. Menanti rekrutan baru pemain asing dan lokal untuk mengarungi putaran kedua. Semoga saja sesuai harapan. Keinginan bonek terkabul. Akhirnya pemain lokal ini out dari Persebaya. Semoga sukses selalu di klub baru Mucak. Rizky Dwian mengakhiri kebersamaannya dengan Persebaya Surabaya. Pemain 24 tahun itu bergabung dengan Persiba Balikpapan yang tampil di Liga 2. Bergabungnya, Rizky sudah diumumkan secara resmi Persebaya. Dan Persiba juga telah mengumumkan melalui akun media sosialnya. Datang dari kota pahlawan untuk membela tim selicin minyak dan akan bahu-membahu bersama para pekerja lini tengah beruang madu untuk mengatur ritme serangan. Selamat datang Rizky Dwian. Buktikan kreativitasmu Iki, demikian keterangan yang dikutip Detik Jatim dari Instagram @persibab, Minggu 29 Oktober 2023. Persiba tidak menjelaskan secara detail status kepindahan Rizky Dwian. Namun dari informasi yang dihimpun, ia bergabung dengan status pinjaman. Rizky Dwian sendiri minim sekali kesempatan bermain bersama Persebaya pada musim ini. Dia tercatat baru tampil sekali. Itu pun masuk sebagai pemain pengganti saat laga melawan Bayangkara Presisi Indonesia pada pekan ke-7 Liga 1, Selasa 8 Agustus 2023. Dengan bergabung ke Persiba, Rizky Dwian diharapkan bisa menambah jam terbangnya. Tidak hanya itu, jebolan PON Jatim ini juga diharapkan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya bersama beruang madu. Nggak ada kata lain. Yahya out. Manajemen nggak becus ngurus Persebaya. Bonek nekat demo besar-besaran. Bonek benar menggeruduk kantor Persebaya Surabaya di Surabaya Town Square Sutos. Sebanyak ratusan pendemo menuntut perbaikan hasil Green Force ketika memulai putaran kedua Liga 1 musim ini. Bonek melakukan aktivitasnya di depan Sutos pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Mereka memulai aksi dengan menyanyikan Song for Pride. Mereka juga memberikan tuntutan kepada manajemen. Terlebih setelah terakhir kali dipermalukan Persik Kediri 4-0. Tidak ada revisi target kita tetap sama, yakni juara, tegas pentolan bonek Capo Ipul dalam orasinya di Sutos, Senin 30 Oktober. Selain itu, bonek juga menyuarakan tuntutan lain, yakni menyerukan Yel Yahya out. Mereka menginginkan adanya pergantian Yahya Al-Katiri sebagai manajer. Sementara manajemen baru menemui mereka pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Manajemen Green Force yang hadir antara lain Yahya Al-Katiri, Uston Nawawi, dan Chandra Wahyudi. Yang jelas, demo berjalan tertib karena ratusan bonek hanya berorasi di depan Sutos. Fakta itu membuat lalu lintas di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Surabaya terpantau lancar. Yok opo rek tanggapanmu kabeh tentang tuntutan bonek iki? Opo Yahya wajib out soko Persebaya? Lek menurut admin Yahya memang harus sekudu out. Melihat kinerja buruk Seng selama iki dipegang Yahya. Menurut kon kabeh. Yok opo? Tulisan tanggapan penuh nang komentar ngisor iki. Oknum bonek kritik Hernando berlebihan. Hernando pun beri sinyal akan meninggalkan Persebaya dan bergabung Persija. 3 kekalahan beruntun Persebaya Surabaya di Liga 1 musim ini memberi efek domino. Salah satunya mencuat kabar tentang rencana Hernando Ari bakal meninggalkan Stadion Gelora Bung Tomo. Kabar itu makin nyaring terdengar setelah Hernando sempat mendapat kritikan dari oknum bonek atas aksinya di bawah mistar gawang Green Force. Di 3 laga terakhir, kiper andalan timnas Indonesia U23 ini tampil dalam 2 laga.
Namun kiper kelahiran Semarang ini sepertinya kecewa menimpali kritikan tersebut, dan keinginannya meninggalkan Persebaya kembali mengapung. Walau masih terikat kontrak, Gayung pun bersambut karena Persija dikabarkan mulai merayu Hernando untuk bergabung dengan tim ibu kota. Apalagi melihat performa apiknya bersama timnas Indonesia. Akan tetapi bonek nampaknya belum siap untuk melepas salah satu idolanya tersebut, sementara yang lain meminta oknum bonek berhenti mengkritik kinerja para pemain Persebaya yang sepenuh hati memberikan dedikasi terbaik. Seng sabar ndoak wongmu nek iso stay ning Persebaya ndo ojo ngreken cangkeme arek-arek seng gatelno kupingmu sabar yondo. Keep strong. Tulis @akuromsi di kolom komentar Instagram resmi Persebaya @officialpersebaya. Ayo rek. Dadi bonek seng cerdas. Ojo sampai pemain Persebaya metu soko Persebaya goro-goro paidomu seng berlebihan. Mugo-mugo Mas Nando stay nang Persebaya terus. Salam satu nyali. Wanii. Menanti rekrutan baru pemain asing dan lokal untuk mengarungi putaran kedua. Semoga saja sesuai harapan. Persebaya Surabaya rencananya merekrut pemain baru pada paruh musim Liga 1 2023 hingga 2024. Tim Bajul Ijo kemungkinan besar mengalami perubahan signifikan di pertengahan musim karena performa yang jauh dari harapan juara awal musim. Mereka sudah mengganti pelatih 2 kali karena hasil buruk di putaran pertama Liga 1. Pada 4 Agustus 2023, Persebaya mengganti Aji Santoso setelah kekalahan di pekan kelima melawan Persikabo 1973. Kemudian manajemen memberhentikan Joseph Gombau sebagai pelatih kepala karena rangkaian hasil buruk Persebaya di putaran pertama Liga 1 2023 hingga 2024. Saat ini Persebaya dipimpin oleh Uston Nawawi sebagai pelatih kepala yang sebelumnya juga pernah menjadi caretaker menggantikan Aji Santoso. Uston Nawawi sukses memimpin Persebaya dengan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 5 pertandingan sementara. Beberapa pemain termasuk asing akan dilepas dengan rencana pembelian pemain baru pada bursa transfer paruh musim yang dimulai pada 1 November sesuai pengumuman resmi klub. Memasuki putaran kedua, Persebaya juga akan mendatangkan sejumlah pemain asing dan lokal, demikian pernyataan Bajul Ijo dalam laman resmi klub. Untuk menggantikan pemain asing maupun lokal yang dilepas setelah putaran pertama, lanjutnya. Performa pemain asing mengecewakan dan beberapa di antaranya akan dilepas, termasuk Paulo Victor yang hanya mencetak 1 gol musim ini. Gol itu tercipta saat melawan RANS Nusantara Football Club pada pekan keempat Liga 1 2023 hingga 2024. Paulo Victor kemungkinan akan dipinjamkan ke klub lain.